Halo, selamat sore teman-teman petani ya. Biasa kegiatan sore kita lagi di kebun Alpukate Farm ya. Pada sore ini, hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Juni 2024. Nah ini kemarin kita mendapatkan ya bibit pisang ya, bibit pisang emas ya. Nah, jadi saya mau berbagi cerita ya. Pisang itu akarnya ini ya. Lihat akar serabutnya ini panjang ini. Ini yang terambil. Mungkin ada lagi bagiannya yang tidak terambil. Ini aja udah 1 meter lebih. Jadi kebetulan kita juga sangat suka ya, suka konsumsi pisang. Ini pisang emas. Yang mana pisang emas itu isinya kuning, rasanya juga manis ya. Dagingnya agak keras ya, lumayan agak keras ya. Jadi ada beberapa kita tanam ini, tapi kita menyesuaikan ya. Teman-teman menyesuaikan, jangan terlalu dekat alpukat. Ini karena tanaman jangka pendek. Mungkin nanti begitu dia berbuah, begitu dia udah mulai berbuah, anakannya mesti dipindahkan. Karena itu pengalaman teman-teman yang tanam pisang ya, budidaya pisang. Anakannya tidak bisa dibiarkan satu rumpun dengan induknya. Jadi ini sebelum kita tanam ya, saya kasih kohe dulu. Kebetulan persediaan kohe ayam petelur ya. Kita apa ya? Kita tidak apa ini, karena pisang jarang ya akarnya terserang oleh jamur. Jadi ini kita tanam, dia punya itu kita campur dengan media tanah tadi ya. Nanti ini ada sedikit sisanya, nanti kita simpan di atasnya. Ini ya, sangat panjang dia punya akar. Tentu akarnya ini akan kita potong ya. Jadi tinggal seperti ini. Karena arah di sana timur, jadi baiknya kita arahkan ke timur ya. Cekungannya ini sehingga nanti dia bisa bagus lurus. Jadi teman-teman ya, setelah kita bikin gundukan sekitar pangkal batang, kita benamkan. Tidak apa, tumbuk pakai cangkul juga, injak seperti ini juga tidak apa. Ini ada sisa kohe, kita simpan di atasnya saja. Ini bukan tanaman prioritas ya di kebun Alpukate Farm. Ini salah satu tanaman ya, tanaman selingan ya. Jadi
ada alpukatnya, ada juga pisangnya. Demikian ya teman-teman, sehingga alpukatnya ada komunitas tanaman lain. Kelapa juga ada, kelapa hibrida yang rendah. Nah, ini pisang. Kalau kita lihat ya, jarak dari alpukat, coba kamera arah ke alpukat. Ini alpukat yang satu ini dengan alpukat yang satu 9 meter. Jadi kita tidak prioritaskan untuk tanam pisang di jarak 9 meter ini, jarak perawatan ini ya. Tapi yang kita tanam pisang ini ya, ini alpukatnya ya, sampai ke sini ini kurang lebih ada sekitar 15 meter ya. Nah, ini karena jalan masuk kebun ya. Nah, jadi sehingga lumayan luas ya, kurang lebih 15 meter ya. Ini pisang, jenis pisang mas yang baru kita tanam. Nah, ini juga ya, yang baru kita tanam juga, sama jenisnya. Ini pisang mas. Nah, ini pisang mas ya. Ini ada kelapa juga. Di sini kita mau tanam serai ya, serai. Nah, ini ya, kita lanjut ya. Tidak hanya alpukat, tapi ini serai ya. Nah, coba kamera. Nah, ini jadi kita tanam serai itu yang masih ada bakal-bakal tunas ya. Dia punya pangkal ini yang masih ada tersisa akarnya. Nah, nanti dia bisa beranak banyak. Nah, ini kita 3 ya, jadi satu rumpun ini kita bikin 3. Jadi kalau kita mau pengembangan nanti persis ya, mungkin di tepi jalan masuk, nah bisa tinggal kita pindah serai atau jenis yang lainnya. Tentu kita pilih jangan yang lebih tinggi dari alpukat ya, karena prioritas kita di kebun Alpocate Farm ini ya alpukat ya. Nah, nanti rencana di samping sini kita udah nyiapkan untuk durian ya. Nah, tapi itu masih lahannya juga belum dibuka ya. Nah, jadi ini saya peragakan ya teman-teman ya. Nah, ini cara kita tanam serai ya. Serai ini juga banyak manfaatnya ya. Aromanya juga sangat enak ya. Nah, biasanya ini untuk bumbu ibu-ibu di dapur ya. Nah, jadi saya peragakan cara tanam ya. Ini kita gemurkan dulu lah tanahnya ini, yang bongkahan-bongkahan ini. Jadi tidak sulit, sejauh kita mau melakukan pasti bisa. Nah, ini ada sisa kohe tadi ya. Nah, ini tidak apa, ini kita gabung aja ini di sini. Nah, ini kita campur aduk dengan bekas galian tadi. Nah, ini udah seperti ini ya teman-teman ya. Kita bersihkan akar-akar yang ada tersisa ini. Udah tinggal gini, udah kita tancap. Oke, skip ya. Tinggal kita bikin gundukan kecil ya. Nah, seperti ini.
tadi ini kan serainya daunnya banyak tinggi, jadi kita pangkas. Jadi kita sisakan ini kurang lebih 1 jengkal lah ya. Jadi untuk mempermudah keluar tunas. Demikian juga pisang. Ini ada sisa teh, kita simpan di atasnya ya. Ini ada kohe, kita simpan di atasnya. Pisang juga ya. Ini tadi ini pisang mas nih. Sama dengan tadi ya yang baru kita tanam. Begitu kita pengambilan bibit, dia kan tinggi, ada daunnya. Udah kita pangkas untuk mempermudah membawa di lokasi. Dan kalau tidak seperti itu, dia agak susah juga untuk tumbuh. Jadi kita pangkas tidak apa. Nanti kita akan update, videokan ya. Kita akan videokan setelah dia sudah ada keluar tunas atau daun baru ya. Itu juga pisang. Nah, ini alpukat ya. Teman-teman 9 meter. Seperti biasa, kita fokus pembersihan di sekitar pangkal atau tajuk daun ya. Itu. Nah, ini 9 meter. Udah pada kita distribusikan yang kemarin TA ya. Pada satu pohon satu kemasan kohe ayam petelur. Di sini, nah ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini kita untuk membuat abu dari potongan-potongan kayu ya. Jadi kita bikin untuk abu bakar ya, untuk media, salah satu media polybag. Nah ini kelapa ya, kelapa jenis yang pendek juga ya. Ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi tidak hanya alpukat, tapi ada juga 1-2 tanaman selingan ya. Nah, ini ada juga jambu lilin. Nah ini jambu lilin. Ini jambu lilin ini udah menunjukkan ya, udah pernah belajar berbunga berbuah. Ya sama dengan asal induknya. Nah, kebetulan kita ngambil stek cangkok. Nah, ini asal kakek, asal neneknya ini tetangga sebelah Malaysia. Lilin. Jambu lilin. Ini juga tadi ya. Nah ini pisang ya, pisang juga. Tentu nanti kita yang membatasi. Kalau lah pisangnya ini anak beranak di sini banyak, tentu kita pindahkan satu-satu tempat lain. Kalau dia terlalu dekat alpukat juga pisang tidak bagus ya. Ini tidak bagus karena persaingan akar pisang itu kita tahu panjang ya. Tadi udah kita urai ya. Mungkin akarnya bisa sampai 2-3 meter. Nah, kayak ini ya. Ini kalau kita nanti tidak seleksi, ini pisang kepok ini otomatis akan tersaing ya. Alpukat ini akan tersaing. Dia punya unsur hara itu yang lebih dominan, yang lebih kuat menyerap unsur hara itu nanti pisangnya.
Nah, ini akan kita kurangi beberapa, mungkin nanti akan kita tahan 1 atau 2 yang udah tua. Nah, itu pisang. Nah, ini juga ada ya, ada sama kelapa hibrida ya. Nah, kelapa hibrida ini pepaya California. Nah, ini kebetulan agak lumayan subur dibanding yang lainnya, karena ya fokus perhatiannya ini juga tidak begitu difokuskan. Kita hanya betul fokus ini hanya tanaman selingan ya di alpukatnya. Ini pisang ya, pisang kepok ini. Ini udah banyak anakannya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai yang kecil ada 10. Jadi ini mesti kita batasi karena jarak dari alpukat sangat dekat. Nah, ini kita perkirakan akarnya udah ada sampai ke sini. Ini panjang nih punya akar. Kalau kita tidak batasi, otomatis persaingan makanan alpukat semuanya diangkut oleh pisang, karena dia lebih anu ya, akarnya lebih panjang ya. Lebih jarak dia nyari unsur hara lebih luas. Nah, jadi kita kan jaga alpukat. Nah, jadi kita harus kita kalahkan sebagian. Nah, jadi kita ini sampai berbuah. Nah, nanti sampai berbuah bisa buahnya baru kita tebang. Kita nah, ini juga kelapa hibrida ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kegiatan kita di kebun ya. Nah, seperti inilah kegiatan sore ya. Banyak asap. Ini udah memasuki 2 tahun ya. Alpukat ini 2 tahun ya. Ini masih tunas baru ya, masih tunas trobus. Nah, 3 hari lalu kita habis pemupukan ya. Nah, yang mana pemupukannya itu kita pakai fosfat, fosfat yang kandungannya 20%. Dia punya itu S Petro 36. Terus kita juga pakai KCL mahkota ya. Saya lupa kandungan kaliumnya berapa. Terus kita tambah ada Ponska ya, yang Ponska yang untuk kelompok tani. Kebetulan kita tergabung di kelompok tani. Nah, jadi sebagian yang kita untuk palawija udah kita distribusikan juga ke padi apa. Jadi ada sisanya kita larikan ke
tanaman alpukat. Ingat di Ponska itu ada 15% nitrogen, ada 10% fosfatnya, dan ada 12% kalium. Terus kita tambah lagi KCl itu. Nah, baru tambahin ya. PA. Nah, ini PA. Berharap ada hujan nanti sehingga nanti rembesan air TA ini bisa juga berfungsi untuk membantu pupuk anorganik. Nah, karena yang jenis pupuk-pupuk kimia itu diklasifikasikan pupuk anorganik. Yang jenis pupuk-pupuk ya termasuk ya ini bekas-bekas rumput kulma ini organik. Nah, termasuk kohe ayam ya juga termasuk organik. Oke, udah lumayan sore ya. Biasa kegiatan aktivitas kita di kebun. Selamat sore semua. Jangan lupa di like, di share, di komen, boleh berikan catatan-catatan atau berbagi pengalaman ya di kebun teman-teman. Jangan lupa juga ya di subscribe ya untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Alpukat Farm. Tetap semangat. Salam petani berjaya. Oke, selamat sore semua.